Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan salat tarawih yang dilanjutkan pula dengan salat witir secara berjamaah. Dan tanpa pula kita mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum kita mendengarkan ceramah, kami selaku panitia Malia Ramadan Masjid Wais Al-Qarni ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu Santokas Masjid Wais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar Rp4.076.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sebesar Rp230.000. Isi kotak infak subuh sebesar Rp120.000. Adapun pengeluaran transportasi yang balik sebesar Rp200.000. Jadi total Santokas pada malam ini sebesar Rp4.226.000. Selain sekali lagi, jadi total Santokas pada malam ini sebesar Rp4.226.000. Untuk Santokas buka puasa di hari Ahad pada tanggal 24 Maret 2024 sebesar Rp1.920.000. Untuk target di hari Ahad nanti yaitu minimal 150 nasi dos, per nasi dosnya sebesar Rp25.000. Jadi target untuk Santokas buka puasa bersama nanti insyaallah yaitu sebesar Rp3.750.000. Untuk kepada jemaah yang ingin berinfak untuk buka puasa di hari Ahad bisa kita tulis keterangannya di amplop. Kemudian adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Syamsuddin, keluarga Ibu Andi Hajrah, keluarga Bapak Umar dan keluarga Ibu Reskiana Amelia. Kami selaku panitia Malia Ramadan Masjid Wais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas melipat gandakan pahala dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam ke-10 yaitu Bapak Ustaz Hamzah dengan tema berbuat baik kepada orang tua dan sesama. Mungkin ini yang sempat yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih membuat kaki-kaki kita ringan untuk kemudian melangkah masuk di dalam rumah Allah ini untuk kemudian menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji hamba-hambanya yang tidak dilalaikan dengan sesuatu apapun untuk kemudian memenuhi panggilannya. Allah berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar."
Lelaki yang sejati kata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak pernah dilalaikan pekerjaannya, perniagaannya, statusnya, dari kemudian untuk berzikir kepada Allah melalui sholatnya, melalui infaknya di jalan Allah. Yakhafuna yawman, karena salah satu pendorong yang membuat mereka melakukan hal itu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubul absar. Mereka mengakui bahwasanya hari pembalasan, hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Hari kiamat di mana semua mata itu terbelalak. Wa afidatuhum hawa. Bahkan jantung manusia menjadi kosong karena begitu takutnya dengan hari kiamat itu. Maka kita harus banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil untuk kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi yang kita alami. Dan juga tidak lupa kita hendaknya selalu membasahi lidah kita dengan selawat kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan selawat kita lah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang penuh dengan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang kemudian mau untuk selalu membasahi lisannya dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu lahu bihi asyra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas selawatnya dengan 10 kali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan usia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, di mana usia ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka jangan sia-siakan waktu usia yang Allah telah berikan kepada kita, karena ini semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadamal 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Tidak akan pernah bisa bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, fima afnah, dengan apa dia habiskan umurnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen di bulan Ramadan ini di mana Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kemudian mendapati tubuh kita sehat, mendapati tubuh kita kuat, mendapati kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah, entah itu sholat, entah itu puasa. Maka hendaknya semua itu menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana selayaknya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah adalah dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita di malam hari ini tadi kami dengar adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga sesama. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman Allah mengatakan bahwa ummuhu kurha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, karena ibunya mengandungnya dengan susah payah. Wa hamluhu kurhan wa wada'uhu kurhan. Kemudian di surah yang lain Allah juga menjelaskan tentang ketaatan kita, tingkat ketaatan kita. Wa'budullaha
wala tusyriku bihi syai'a. Beribadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berlaku baik kepada kedua orang tua kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai saja aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku suruh semua anak untuk sujud di hadapan kedua orang tuanya. Karena bakti kepada kedua orang tua, barang siapa yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sungguh dia juga tidak bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini adalah anak dari orang tua kita. Maka hendaknya sebagai seorang anak tetaplah memuliakan kedua orang tua kita. Salah satu caranya adalah dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita menjadi hafiz Quran, dengan kita mengamalkan Al-Quran. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah berjanji bagi mereka-mereka yang menjaga dirinya dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada kedua orang tuanya, akan dikumpulkan kembali sebagaimana mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, di kehidupan akhirat pun mereka juga akan dikumpulkan kembali bersama. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya dengan iman yang sama, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kumpulkan mereka kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah itu mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih tegas lagi memberi perintah kepada kita setiap anak untuk tetap berlaku santun kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Wais Al-Qarni yang menjadi nama masjid ini, dia adalah seorang ahli surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang amal yang mengangkat dia untuk menjadi salah satu penghuni surga adalah amalannya menggendong ibunya dari kota Syam menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Itulah Uwais Al-Qarni, seorang sahabat yang tidak dikenal oleh para sahabat, sampai-sampai Umar bin Khattab itu harus jauh-jauh pergi ke kota Syam mencari siapa itu Uwais Al-Qarni yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata amalannya sangat luar biasa. Dengan menggendong ibunya mulai dari kota Syam sampai ke kota Baitullah di Makkah Al-Mukarramah, Uwais Al-Qarni tidak pernah berhenti. Inilah salah satu tiket yang bila kita mengabaikannya, maka seluruh amalan kita akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 tingkat bagaimana seorang itu berinteraksi dengan kawannya. Tingkatan yang pertama, yang paling rendah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salama musliman yadihi wa bilisanihi. Muslim yang baik adalah seorang muslim terselamatkan dari dirinya, baik dari tangannya maupun dari lisannya. Itulah muslim yang baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tingkat yang paling rendah. Seseorang yang tidak punya niat untuk kemudian menyakiti saudaranya yang seiman, entah itu lewat tulisan
entah itu lewat tangan ataupun lewat cibiran, dia tidak pernah berniat buruk kepada saudara seakidahnya. Ini yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai hamba-hamba Allah yang Subhanahu Wa Taala yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Infakkan yang terbaik dari yang kau miliki, yang kami telah berikan kepadamu. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Salah satu sifat dari orang beriman kata Allah, memberikan makan kepada anak yatim, kepada anak miskin, kepada orang-orang yang meminta-minta, kepada orang yang ditahan, sesuatu yang dia cintai. Ala hubbihi, yang memang makanan itu dia sukai, bukan makanan yang tidak dia sukai kemudian dia memberikan kepada orang lain, misalnya dalam kurban, karena dia tidak suka makan kambing, takut tekanan darahnya tinggi, dia bilang makan ini kambing, ya, saya tidak mau saya makan. Akan tetapi sifat orang beriman itu kata Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, memberikan makan kepada seseorang yaitu makanan yang dia sukai, bukan makanan yang dia tidak sukai, lantas kemudian barulah diberikan kepada orang yang dia cari. Ya, ini yang keliru jamaah yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tingkatan yang kedua. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Tidak enak perasaannya ketika dia mendapatkan kenikmatan, lantas kenikmatan itu tidak dibagi dengan saudaranya. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, inilah tingkatan yang dimiliki oleh para sahabat. Inilah yang membuat derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu walau kana bihim khassasah." Allah menyanjung sifat Ansar yang rela untuk kemudian memberikan barang yang sebenarnya mereka sendiri butuh kepada sahabat Muhajirin yang berhijrah ke negeri Madinah. Yang mereka merelakan rumahnya untuk ditempati para sahabat. Ada yang sampai merelakan istrinya untuk diberikan kepadanya. Ada yang memberikan modal kepada sahabat. Walau kana bihim khassasah, meskipun para sahabat Ansar itu juga butuh. Akan tetapi karena mereka mencintai orang-orang Muhajirin, maka mereka pun lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka. Dan ini sifat Islam, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mampu untuk kemudian memiliki salah satu dari sifat itu, maka insya Allah dengan begitulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kehidupan kita dalam negeri ini akan menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di bulan Ramadan ini kita telah masuk 10 pertama, masih ada lagi 10 yang lainnya. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar full di bulan Ramadan ini kaki kita selalu ringan untuk kemudian berdiri mendengarkan bacaan imam. Jangan sampai mulut kita menggerutu, jangan sampai hati kita membenci ketika imam bacaannya terlalu panjang, ketika imam bacaannya terlalu pendek. Kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Baca yang mudah dari Al-Quran. Wala ta'jal bil Qur'an, jangan cepat-cepat membaca Al-Quran. Bahkan jangan terlalu cepat-cepat dalam sholat. Kenapa?
Karena salah satu sifat munafik itu kata Allah, ya, diabadikan surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu mau menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah sendirilah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, mereka berdiri dengan malas. Kata para ulama, ya, mereka berdiri itu ya, hanya ingin cepat salam. Baru mau berdiri sudah dipikir kapan salamnya. Nah ini sifat orang munafik. Jangan yang dimakan Allah SWT. Maka jangan kita mencela ya, bila bacaan imam kita panjang atau ya, gerakannya terlalu cepat. Karena yang namanya ibadah harus dilakukan dengan ketaatan, harus dilakukan dengan keikhlasan, harus dilakukan dengan utamanya dan iktisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitulah maka kemudian puasa kita, qiyam kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam yang ke-10 ini Allah menggaransi kita bisa tetap konsisten ya, untuk kemudian menggenapkan Ramadan hingga akhir, sehingga dengannya predikat takwa betul-betul kita dapatkan. Karena takwa inilah syarat mutlak diterimanya amalan hamba seseorang. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan menerima amalan hamba-hambanya yang bertakwa saja. Dan puasa ini diajarkan kepada kita untuk menjadikan diri kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, mampu kemudian bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, meskipun pahit, meskipun kita tidak suka, tapi kita tetap bisa bersabar dengannya. Kenapa? Karena inilah ya, caranya untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Harus ikhlas, harus sabar, dan harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, datang dari kami sendiri, dan benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzamb. Wassalamu alaikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.